Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, sebelum itu izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Saya Tazkia Feranti sebagai moderator dan pembawa materi pertama, dan adapun teman kelompok saya yaitu Jumriani sebagai pembawa materi kedua. Nah, adapun identifikasi masalah pada judul makalah tersebut yaitu 1. Pengertian bahasa dan fungsinya. 2. Pengertian kepribadian dan pengembangan kepribadian. 3. Hubungan bahasa dengan pengembangan kepribadian. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yang dimana yang berjudul Bahasa dan Kepribadian Indonesia. Nah, tahukah kalian, bahasa merupakan sarana komunikasi yang terpenting oleh setiap manusia untuk berinteraksi kepada manusia lainnya. Selain itu, bahasa juga merupakan identitas seseorang. Dengan mendengar bahasa yang digunakan oleh seseorang ketika sedang berinteraksi dengan orang lainnya, maka secara langsung tidak diketahui asal dan identitas orang tersebut. Nah, dari bahasa yang digunakan, maka seseorang tersebut akan berkepribadian, berperilaku, serta berbudikah sesuai dengan bahasa yang digunakan, atau dengan kata lain, sesuai dengan asal dan identitas orang tersebut. Namun tidak hanya itu, bahasa juga dapat menjadi sarana untuk mempermudah terjadinya komunikasi yang baik. Meskipun terdapat banyak sekali keanekaragaman bahasa yang di suatu negara, bahasa juga dapat memperkuat kesatuan di setiap masyarakat di suatu negara. Nah, adapun pengertian bahasa menurut pakarnya. Pertama, menurut Krida Laksana berpengertian bahwa bahasa adalah sistem nambang berupa bunyi arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Kedua, menurut Wijowasito berpengertian bahwa bahasa adalah alat manusia mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman yang terdiri dari lambang-lambang bahasa. Ketiga, menurut dari pengertian lainnya tentang bahasa yaitu tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang buruk, tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa, dan tanda jelas dari budi kebahasaan. Nah, adapun pengertian lainnya tentang bahasa merupakan tempat berlarinya pada waktu kesunyian, bila hati bertempur melawan kehidupan ini, dan bila rasa pikiran menjelajahi soal-soal kehidupan, baik dalam manusia itu sendiri maupun kehidupan di sekelilingnya. Bahkan kehidupan yang mungkin hanya tampak di dalam angan-angannya saja. Nah, dan pertarungan seseorang penyair atau dalam buku harian seorang pemikir. Nah, yang keempat, pengertian lainnya bahwa bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan. Nah, sebagai salah satu negara yang memiliki begitu banyak keanekaragaman bahasa, Indonesia memiliki bahasa kesatuan yang sangat dijunjung tinggi, yaitu bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka dapat terciptanya suatu kepribadian yang kokoh dan tegas, bahwa meskipun Indonesia kaya akan keanekaragaman bahasa, namun Indonesia tetap memegang teguh bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman menjadi satu kesatuan yang kuat. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, maka kepribadian, perilaku, dan budi pekerti masyarakat Indonesia akan mencerminkan ciri khas bangsa Indonesia. Nah, kebanyakan orang menyangka bahwa penguasaan bahasa seakan-akan tidak memerlukan usaha sama sekali kepada pihak seanak. Nah, pernyataan ini tentulah kurang tepat. Yang sebenarnya ialah bahwa setelah bertahun-tahun dengan latihan yang tidak jamu-jamunya dan kesalahan-kesalahan yang dibetulkan berulang-ulang secara eksplisit dan implisit, si anak akhirnya dapat menguasai bahasa orang dewasa. Selanjutnya, pengertian kepribadian dan pengembangan kepribadian. Nah, materi tersebut akan dijelaskan oleh Jumriani. Saya persilakan untuk Jumriani
melanjutkan materi tersebut. Pengertian kepribadian dan pengembangan kepribadian. Ada beberapa pengertian kepribadian dan pengembangan kepribadian yang didefinisikan antara lain. A. Dapat mempersonality development atau positive thinking 2004. Amit Abraham mendefinisikan kepribadian adalah pola-pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang tertanam dalam dan relatif permanen. Kepribadian menyeratkan prediksibilitas tentang bagaimana seseorang akan beraksi dalam keadaan yang berbeda. Ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian yang sehat antara lain. 1. Mandiri dalam berpikir dan bertindak. 2. Mampu menjalin relasi sosial yang sehat dengan sesamanya. 3. Mampu menerima dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana apa adanya. 4. Dapat menerima dan melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan. 5. Dapat mengendalikan emosi. Hubungan bahasa dengan pengembangan kepribadian yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menyatakan, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah ini membuktikan bahwa pengakuan bertanah air satu, berbangsa satu Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, memiliki dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tetap selalu meningkatkan mutu penggunaan dan penguasaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya, tetapi juga sesuai dengan pengembangan. Halim 1982. Fungsi yang luar biasanya dalam mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia senantiasa berkepribadian, berperilaku, dan berbudi bahasa khas Indonesia. Pengalaman berbahasa yang amat berharga dalam pengembangan kepribadian ini kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penegasan ini menjunjung kedudukan dan fungsi yang bersifat formal sebagai bahasa negara. Bahasa ini harus digunakan dalam berbagai komunikasi resmi, baik dalam lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, termasuk di berbagai tingkat lembaga pendidikan di negara Republik Indonesia. Sejak 2002, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa di perguruan tinggi dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Hal ini selain untuk mengembangkan kepribadian, juga untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi ilmiah bagi mahasiswa dan ilmuwan lulusan perguruan tinggi. Pengalaman membuktikan bahwa jumlah penulisan buku ilmiah di Indonesia relatif kecil. Di sisi lain, hampir setiap mahasiswa mengeluh jika ditugasi oleh dosen untuk menulis makalah, kertas kerja atau paper, skripsi, atau karangan ilmiah lain. Sekalipun mengeluh tugas tersebut memang dibuat oleh mahasiswa, namun bahasa yang digunakan belum memenuhi harapan. Sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, pengajaran bahasa Indonesia bertujuan agar mahasiswa memahami konsep penulisan ilmiah dan menerapkan dalam penulisan karya ilmiah berbagai keterampilan kognitif, psikomotorik, dan efektif yang terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang sekaligus dapat mengembangkan kecerdasan, karakter, dan kepribadian. Nah, sekian dari materi kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya di bawah.